Menurut gue kita punya unek-unek yang gak kita keluarin, makanya kita bisa. Kalau pandangan gue sebagai netizen ya dikatain badut sih kayak gitu. Waktu itu Godiva sempat ngontak gue, dia mohon sama gue buat diturunin ke MDL. Gue tanya, dia juga ada beberapa hal yang diceritain dan make sense menurut gue, jadi ya udahlah gue taruh dia di MDL. Cuman gue kasih dia tugas. Jadi kalau misalnya gue layak di MPL lagi ya nanti gue layak di MPL lagi. Cuman gue berusaha buat menangin MPL walaupun gue kalah kan. Kayak at least gue udah usaha lah. Dari dia yang buka, semua jadi pada ngomong. Kalau kemarin nunggu-nungguan. Nah, dengan adanya dia, jadi kita makin terbuka gitu lah. Kalau gue awalnya tuh kayak gak ada pikiran sih buat di kontrak tim e-sport gitu. Soalnya tujuan gue ya nyari duit doang. Pikiran gue ya udah turnamen, kalau menang dapat duit terus sambil ngejoki. Jadi tujuan gue Mobile Legends awalnya nyari duit doang gitu. Kalau di Mobile Legends tuh mainnya party kan, kayak main 5. Kalau gue mainnya solo. Jadi gue nyari temen dulu main solo. Yang penting sih main terus sih kalau gue. Main terus, nanti lama-lama kalau emang lu hoki ya udah. Gue dari squad Sad Boys. Habis itu gue ikut turnamen gitu. Kayak squad gue di invite gitu. Sama salah satu e-sport. Namanya Capcom dulu. Gue ditandingin sama 4 tim, habis itu gue menang. Gue masuk, itu pertama kali gue dikontrak sama tim e-sport di situ. Gue diakuisisi sama RRQ, cuman 4 bulan ya kalau nggak salah. Tiba-tiba dilirik gitu loh, dilirik sama Genflix sama Aura. Gue nggak mau di Genflix soalnya gue pengen main sama Clover, makanya gue pilih Aura di situ. Mungkin kita menang 2-0 deh. Yuk, let's go. Gue kelar kontrak, gue ke Aura kan. Gue main di MPL season 5, main terus nggak lolos playoff. Century-nya juga sudah dipamar dan bahkan kita lihat Godivanya langsung menendang tapi ke arah Ki dan Bransi juga masih hidup di arah belakang dan di pop up dan bahkan terkena lagi Bravo-nya melempar ke arah Ki tapi lihat base-nya dan langsung di end. Inilah dia Bigetron out. Kayak kita semua semangat sih, gue liat di situ kita semangatnya ada. Cuman terlalu bersemangat atau apa nggak tau lah, kayak gitulah. Menurut gue kita punya unek-unek yang nggak kita keluarin, makanya kita bisa. Gue langsung chat manajer gue bilang, gue nggak bisa sama ini, gue mau turun ke MDL, gue yang minta. Menurut gue ya, kalau manajemen Aura sih udah bagus sih hitungannya. Jadi kayak, ya kita season 5, season 6 ya karena playernya juga gak sih. Jadi kayak, salah itu lebih banyak di player menurut gue. Gue rasa kayak gue pengen build yang baru aja gitu. Gue mau di MDL dulu, berusaha buat menangin MDL walaupun gue kalah kan. Kayak at least gue udah usaha lah. Waktu itu Godiva sempat ngontak gue, dia mohon sama gue buat diturunin ke MDL. Dia juga ada beberapa hal yang diceritain dan make sense menurut gue, jadi ya udahlah gue taruh dia di MDL. Cuman gue kasih dia tugas, lu cari tim lu siapa aja, playernya siapa aja, lu build tim MDL lu sendiri, terus kabarin ke gue. Aceh dari kiri lo pada lihat. Bisa yuk. Aku prank speaker gue. 1-2-2. Aura nggak lolos playoff lagi kan, jadi kayak butuh apa ya, kayak roster MPL-nya tuh ditukar gitu, jadi pada naik semua dari MDL ke MPL, 3 orang lah, Keira, Haik, KL, ya sama coachnya juga dinaikin. Kalau season 6 kemarin mungkin masalahnya sama kali kayak season 5, gue juga nggak tahu kan gue di MDL kan. Kalau season 6 kemarin sih gue, kalau pandangan gue sebagai netizen ya dikatain badut sih kayak gitu. Kalau gue liatnya kayak gitu kan. Jadi gue rasa kalau buat dibandingin sama yang sekarang nih, kayaknya beda sih, bakal beda. Sebenarnya masalah terutama di tim-tim papan menengah ke bawah kayak kita, itu adalah kita kurangnya sosok pemain berpengalaman, pemain yang punya sosok leadership. Terus kalau misalnya kita ngomongin Godiva, dia punya apa ya, satu sisi plus yang nggak dipunya player lain di tim ini sih.
lihat Godiva tuh kayak leader gitu. Jadi memang satu tim tuh kayak butuh yang namanya leader. Dan kebetulan memang Godiva kan bisa apa ya, bisa jadi leader yang baik gitu. Kayak orangnya fair. Ya misalnya kayak dia salah. Terus misalnya dia bilangin orang kayak salah ya salah gitu. Jadi kayak apa ya, ada timbal balik gitu. Dia bisa naikin potensi-potensi bahkan kemampuan semua player yang ada di sekelilingnya. Dia bisa lebih membakar semangat yang lain lah, potensinya jadi semua keluar. Kayak Godiva sekarang dia udah jadi kepalanya gitu, kayak pemain lamanya lah berat kan. Ya yang di tim-tim lain lah kayak ada Luminaire gitu-gitu. Kayak dia ibaratkan tuh ngasih tahu yang begini-begini buat ke tim lainnya, buat makin chemistry-nya tuh makin jalan gitu kalau udah ada Godiva. Iya, gue senior di Aura, tapi menurut gue nggak senior banget. Kalau gue mikirnya, gue sering negor, tapi mereka malah jarang negor. Jadi itu tuh kadang jadi pikiran juga kan. Jadi kayak gue mesti tahu diri. Jadi gue mesti kasih tahu gue juga dong kalau gue ada salah. Itu doang sih. Kalau gue main MPL, lu main MPL, itu sama rata. Nggak boleh kayak nggak enakan gitu-gitu. Soalnya kita mikirnya kita kalau sama-sama player, ya udah sama rata. Kita tuh player gitu. Jadi di saat dia langsung buka-bukaan kayak gitu, yang lain jadi ikutan juga. Jadi langsung sharing gitu, meeting apa, biar kita keluarin unek-unek kita lah. Dari dia yang buka, semua jadi pada ngomong. Kalau kemarin nunggu-nungguan. Nah, dengan adanya dia, jadi kita semakin terbuka gitu lah. Terus juga kalau main terus. Kalah kesel lah. Kesel lah. Jadi pengen main kan gitu juga. Apa ya, kalau menang gue biasa ya, kalau kalah kesel gue. Pengen main gitu. Iya. Menguntungkan sih menurut gue. Soalnya kayak dia nyalain tuh nggak pasti pakai solusi. Kalau nyalain sekedar nyalain nggak ada solusi kan jatuhnya kan belum. Selama ada solusi menurut gue kayak apa ya? Itu tanda sayang tuh benerin kita supaya lebih baik kalau menurut gue. Untuk roster kali ini gue rasa udah siap ya. Kita cuman fokusin di improve kita aja lagi. Sama chemistry kita bikin makin lengket aja sih. Gue rasa itu aja. Kita udah siap. Gue gak peduli sih mau Aura dibilang badut, ya ladang poin gitu-gitu. Ya kalau MPL Season 7 belum mulai, ulang lagi gak sih dari nol ini kita semua 8 tim ini. Jadi kayak oke aja. Kayak pressure tuh bakal gue kesampingin. Jadi gue lebih fokusin aja supaya gue gak tegang, gak panik. Itu sih poinnya gue. Intinya buat MPL Season 7 gue bakalan lebih semangat. Gue pengen banget ngerasain playoff. Dan kalau udah di playoff gue pengen banget ngerasain juara 1.